Assalamualaikum, kembali lagi bersama kakak di Makin Privat. Ya, kali ini kita akan membahas ujian sekolah ya, latihan soal. Ujian sekolah kelas 12 ya, ini adalah mata pelajaran matematika wajib. Ya, kita langsung aja, ini ada soal 1 sampai dengan 30 pilihan ganda. Silakan ya belajar bersama-sama. Untuk link soal kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Kalian boleh coba sendiri dulu ya. Kita langsung aja. Soal nomor 1, P pangkat 5 dikalikan Q pangkat min 4 dikalikan R pangkat 7 kita bagi dengan P pangkat min 2 dikalikan Q pangkat 3 dikalikan R pangkat min 2. Maka nanti menjadi P pangkat 5 dikurangi min 2 dikalikan Q pangkat min 4 dikurangi 3 dikalikan R pangkat 7 dikurangi min 2. Gitu ya. Di mana A pangkat M kita bagi dengan A pangkat N itu adalah A pangkat M min N. Ini materi kelas 1. Oke, ya maka nanti P pangkat 7 dikalikan Q pangkat min 7 dikalikan R pangkat 9. Ya, jika kita punya A pangkat min N, maka nanti jadinya seper A pangkat N. Ya, maka nanti P pangkat 7, Q pangkat min 7 itu menjadi di bawah ya, pangkat 7 dikalikan R pangkat 9. Oke, jawaban yang tepat itu mana ya, Dek? Jawabannya adalah poin C. Lanjut kita masuk ke soal nomor 2. Persamaan fungsi kuadrat grafik berikut adalah, kita lihat ya. Ini coba saya besarkan terlebih dahulu. Di sini titik potongnya itu pada, ini kan nomor 2, ini 4 ya deh, ini 4. Ini adalah 6, maka ini kita buat 3,0. Di sini min 2, ini adalah min 4. Di sini min 6, ini adalah min 8. Maka ini kita buat min 5 ya, min 5,0. Lalu di sini titik potongnya adalah ini min 10, min 20, ini adalah min 30. 0, min 30. Nah, pada saat 0, min 30 nanti bisa menentukan nilai C-nya ya, di mana persamaan kuadrat itu bentuknya adalah AX kuadrat plus BX plus C. Kita lihat aja di sini C-nya adalah min 30, maka C-nya wajib min 30. Adik cari yang min 30 ya, maka poin D itu salah. Paham ya, Dek ya? Ya, kita akan menggunakan faktorisasi di sini. Ada min 5,0 sama 3,0. Nanti bisa menggunakan rumus X min A dikalikan X min B. Nah, di mana A-nya saya buat ini min 5, maka nanti sini B-nya saya buat 3 ya. Maka nanti X min 5, maka jadi X plus 5, X min 3. Kita kalikan menjadi X kuadrat ditambah 2X min 15. Paham sampai sini ya? Nah, sekarang mintanya C-nya itu adalah negatif 30. Maka biar nanti C ini ketemu negatif 30, semua kita kali dengan 2. Oke, maka menjadi 2X kuadrat ditambah 4X min 15 kalikan 2 kan min 30. Nah, sesuai ya titik C-nya. Sesuai ya, C-nya adalah negatif 30. Oke, inilah persamaan kuadrat yang kita peroleh. 2X kuadrat ditambah 4X min 30. Jawabannya adalah poin C. Masuk ke soal nomor 3. Ya, ini adalah persamaan linear ya. Nanti adik bisa menggunakan eliminasi. Diketahui 7X ditambah 2Y sama dengan 19. Dan nanti sini 4X min 3Y sama dengan 15, tentukan nilai X dan Y-nya. Pasti adik bisa ya. Saya akan menghilangkan Y-nya dulu aja, yang lebih mudah perkaliannya. Maka nanti kita silang atas kali 3, bawah kalikan 2. Maka jadi 21X ditambah dengan 6Y sama dengan 19 kalikan 3. 9 kalikan 3, 27. Sini 5 ya, 57. Lalu yang bawah saya kalikan 2, 8X dikurangi 6Y sama dengan 30. Oke, agar Y-nya hilang maka saya jumlahkan. 21 tambah 8 adalah 29X, lalu ini hilang. 57 ditambah 30 itu adalah 87.
X-nya adalah 87 dibagi 29, 3. Ketemulah nilai X-nya 3. Maka udah ya, jawabannya B ya. Nah, bagaimana cara mencari Y? X ini adik boleh substitusikan ke persamaan 1 ataupun persamaan 2. Misalkan saya masuk ke persamaan 2 ya. 4X dikurangi 3Y sama dengan 15. 4 dikalikan 3 dikurangi 3Y sama dengan 15. Maka min 3Y sama dengan 15 kurangi 12. Min 3Y sama dengan 3. Maka Y-nya min 1. Inilah titik potongnya ya, atau hasil himpunan penyelesaiannya. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 4. Misalkan X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat. Y sama dengan X kuadrat min 5X min 2. Ini artinya titik potong terhadap sumbu X ya, maka Y-nya 0. Dari sini kita peroleh nilai A-nya itu adalah 1. Ini koefisien pada X kuadrat. Nilai B-nya itu adalah min 5. Dan nilai C-nya itu adalah min 2. Jika ada akar-akar yang belum diketahui atau ini tidak bisa difaktorkan ya, ini kan tidak bisa kita faktorkan, adik bisa menggunakan konsep penjumlahan maupun perkalian akar, di mana nanti X1 ditambah X2 itu kan rumusnya min B per A. Ya, X1 kalikan X2 itu rumusnya adalah C per A. Min B per A, min 5 per A-nya 1. C per A, maka min 2 per 1. Di sini 5, di sini min 2. Oke, yang ditanya itu adalah 2 per X1 ditambah 2 per X2. Adik silangkan saja X2 ke sana, maka jadi 2X2. Lalu X1-nya dikalikan 2 ke sana ya, ditambah 2X1 dibagi dengan X1 kalikan X2. Ini yang di bawah kita kalikan. Oke adik, saya lanjutkan. 2-nya saya lepas, saya kurungkan itu X1 plus X2 dibagi dengan X1 kalikan X2. Oke, paham ya? 2 dikali X1 ditambah X2 itu berapa Mbak? Itu 5. Ya, kalikan 5. Dibagi dengan X1 kalikan X2 itu adalah min 2. Ya, jawabannya 10 dibagi min 2, min 5. Jawabannya mana? Jawabannya E. Nomor 5, diberikan sistem perjaksamaan berikut ya, digambarkan. Oke. Langkah pertama, kita akan mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Di sini, pada saat X-nya 0, maka Y-nya adalah 12 bagi 3, itu 4. Sekarang kita balik. Pada saat Y-nya 0, maka nanti X-nya adalah 12 dibagi 2, itu 6. Selanjutnya, pada persamaan ini, sama saja kita mencari titik potong terhadap sumbu X dan Y. Pada saat X-nya 0, maka Y-nya 5. Pada saat Y-nya 0, maka X-nya juga 5 ya. Begitu. Nah, lalu kita gambarkan. 0,4 ini ya, koordinatnya tuh ke bawah. Ini 6,0 ya. 0,4 dan 6,0. Nah, ini adalah garis lurusnya ya. Lalu kita langsung uji titik nggak masalah. Di sini pertidaksamaannya ya, kan itu kan 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 12. Saya akan menguji titik menggunakan X-nya 0 sama 0. Uji titiknya adalah 0,0. Maka 0 ditambah 0 kurang dari 12. Apakah 0 kurang dari 12? Oh, ini adalah pernyataan yang benar. Maka artinya 0,0 itu adalah himpunan penyelesaiannya. Karena benar ya. Maka sampahnya menjauhi 0,0. Di sini saya HP-nya adalah yang bersih ya, Dek. Nah, selanjutnya kita masuk ke 0,5 dan 5,0. 0,5 maka di sini 5,0 tuh di sini ya. Ini adalah gambarnya. Ya, lanjut. Saya menggunakan uji titik 0,0 kembali. Apakah 0 kurang dari 5? Betul ya. Karena 0 kurang dari 5 itu benar, maka sampahnya menjauhi 0,0. Ya, selanjutnya X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Ini menandakan himpunan penyelesaiannya berada di kuadran 1.
X-nya 0 artinya X-nya positif, Y-nya juga positif. Itu kan kuadran 1 ya. Oke, maka ini ada sampahnya ke sana. Mintanya di kuadran 1 ya. Maka kayak gini. Himpunan penyelesaiannya itu adalah yang bersih. Inilah yang bersih. Nah, seperti ini. Oke, jawaban yang tepat itu mana? Ini jelas salah, salah, salah. Ini kita lihat ya, Dek. Ini angka berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini 5 ya. Lalu ini 1, mana ya? 1, 2, 3. Untuk yang poin D, kita lihat. 1, 2, 3, 4. Ya, ini kan 4 ya. Maka salah, yang benar itu pada saat X-nya itu adalah 5. Makanya yang 5 betul. Jawaban yang tepat itu adalah poin E. Kita lanjut ya ke soal nomor 6. Ini adalah persamaan mutlak. Jika fx mutlak sama dengan gx mutlak, ya maka nanti penyelesaiannya kedua ruas dikuadratkan ya. Ingat, kedua ruas dikuadratkan. Maka menjadi f kuadrat x sama dengan g kuadrat x. Oke, 2x min 1 kita kuadratkan, x plus 4 kita kuadratkan, maka nanti 4x kuadrat, 2 kalikan 2, 4x kalikan min 1, min 4x ditambah 1. Ini nanti x kuadrat plus 8x ya, 2x kalikan 4 ditambah 16. Kita pindahkan satu ruas ya, saya pindahkan ke sana saja, maka nanti 3x kuadrat, min 4x, min 8x, maka min 12x, 1 dikurangi 16 itu min 15 sama dengan 0. Ya, semua saya bagi dengan 3, maka jadi x kuadrat, min 4x, min 5 sama dengan 0. Kita faktorkan, x, 5, 1. Biar ketemu negatif 4, maka negatif 5 ditambah 1. X sama dengan 5, X sama dengan min 1. 5 dan min 1. Jawaban yang tepat itu adalah poin B. Paham ya? Kita masuk ke 7. Jika diketahui fungsi fx dan fungsi gx. Ditanya adalah G bundaran F3. Ya, cara ngerjainnya tuh dari belakang ya, Dek. Maka artinya G F3 seperti itu, berapa nilainya? Maka di sini saya akan buat dulu F3 langsung aja. Artinya X-nya saya ganti 3, 3 tambah 1. Maka nanti nilai F3 itu adalah 4. Saya masukkan. Ini berarti sama aja, sorry. Maka nanti ini sama saja dengan G4. Begitu guys ya. G4 kita masukkan ke fungsi G, fungsi Gx. Itu adalah 2 min 3x, maka nanti G4 sama dengan 2 dikurangi 3 kalikan 4. Ya, 2 kurangi 12, jawabannya negatif 10. Oke, lanjut kita masuk ke soal nomor 8. Untuk menghasilkan barang jenis A seharga 300.000 diperlukan bahan baku 30 kg dan waktu kerja 18 gram. Saya buat ini adalah barang A, lalu ada barang B. Di sini kita membutuhkan bahan ya. Di sini yang tertera adalah membutuhkan bahan dan jam kerja. Iya. Nah, pada jenis barang A itu 30 kg. Jam kerjanya 18 jam. Untuk jenis B itu memerlukan 20 kg. Jam kerjanya 24 jam. Model matematika permasalahan tersebut jika tersedia 750 kilo. Jadi ini jika dijumlah itu tidak boleh melebihi 750 kilo. Ini juga kalau dijumlah tidak boleh melebihi 720 jam. Oke ya, ini saya anggap adalah X, maka ini adalah Y. Artinya nanti 30X ditambah 20Y tidak boleh melebihi 750. Masing-masing saya bagi dengan 10 ya. Maka nanti 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 75.
Paham? Paham ya? Maka ini salah, ini salah, ini salah. Ya, lanjut. Persamaan yang kedua itu adalah 18x ditambah dengan 24y itu juga tidak boleh melebihi 720. Masing-masing kita bagi dengan berapa? Masing-masing saya bagi dengan 6. 18 dibagi 6 itu adalah 3x ditambah 4y tidak boleh melebihi 720 dibagi 6, 7 bagi 6 itu 1, 12 bagi 6 itu 2. 120. 3x plus 4y. Ini sama ya, 3x plus 4y, 3x plus 4y kurang dari 120. Ya, jawaban yang tepat itu adalah poin A. Ya, lanjut kita masuk ke soal nomor 9. Diketahui fr ke r didefinisikan sebagai fx sama dengan 3x plus 4 dibagi dengan 1 plus 2x. Kitanya adalah f inverse-nya ya. Saya akan mencari f inverse-nya dulu. Kalau ada soal kayak gini, kita boleh rubah dulu 3x plus 4. 2x-nya saya letakkan di depan kayak gini. Ya, maka nanti tipenya adalah fx sama dengan ax plus b dibagi dengan cx plus d. Ada cara cepatnya ya, jika ada soal seperti itu, maka mencari f inverse adalah, maka jadinya negatif dx. Nanti yang di bawah adalah negatif a. Sedangkan cx sama b-nya itu adalah tetap. Ya, saya tuliskan ini adalah cx, ini adalah b. Ya, kita masukkan ya, inverse ini ya, ini adalah AX, ini adalah D, kita pindah maka jadi min X. Nah, ini 3X berubah jadi min 3. Lalu 2X sama 4 itu tetap ya, saya masukkan sini 2X, sini plus 4. Inilah F inverse-nya. Nah, yang ditanya apa Mbak? Yang ditanya adalah F inverse 2. Artinya X-nya saya ganti 2 ya, maka min 2 ditambah 4 dibagi 2 kalikan 2 kurangi 3. Min 2 tambah 4 itu adalah 2, 4 dikurangi 1, 4 kurangi 3 ya, itu adalah 1. Jawabannya adalah 2. Pasti bisa. Ya, kita masuk ke soal nomor 10, tangki air berbentuk tabung ya. Ada berbentuk tabung, telah berisi 500 cm3. Nah, ini misalkan ada tangki tabung ya. Ini sudah berisi 500 cm3. Air diisi secara konstan 200 cm3 per detik ya. Jadi debitnya nanti ada terisi 200 cm3 tiap detik. Jika diameter tabung, diameternya adalah 140 cm, maka artinya jari-jarinya 70 ya. Jari-jarinya 70. Waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi 20. Pada saat 20 cm itu butuh berapa lama gitu ya. Oke guys, langkah pertama saya akan mencari volume pada saat ketinggiannya tuh 20 cm. Itu berapa volumenya? Rumusnya adalah pi r kuadrat T ya. Maka nanti sini 22 per 7, jari-jarinya itu adalah 70, tingginya itu 20. Ini hilang. Hasilnya 308 ya. 308.000. Nah, inilah volume pada saat ketinggiannya 20 cm. Jadi ibarat kata sini, pada saat ketinggiannya 20 cm, itu volume totalnya 308. Ternyata sudah terisi 500 cm3. Maka nanti ini yang kosong ini berapa ini? Ya, maka volume yang harus diisi ya, yang harus diisi agar mencapai 308.000. Ya tinggal kita kurangi saja. 308.000 dikurangi 500. Maka jawabannya 307.500 cm3. Oke, paham ya? Nah, berapakah waktu yang dibutuhkan? Maka waktu yang dibutuhkan agar terisi 307.500 cm3 ya tinggal kita bagi aja dengan 200. Karena tiap detiknya tuh keisi 200 cm3 ya. Oke, saya hitung terlebih dahulu 307.500 saya bagi dengan 200, hasilnya adalah
1537,5 detik. Nah, kita buat menjadi menit ya, karena di ABC-an mintanya menit. Maka artinya 1537,5 saya bagi dengan 60. Hasilnya adalah 25,625 menit ya. Kita sudah jadiin menjadi menit. Ya, kita cari yang depannya 25. Maka kalau nggak D ya E ya. 25 ditambah. Ini artinya 0,625 menit ya. Ini 25 ditambah 0,625 menit. Maka nanti 25 menit. Sekarang 0,625 menit saya jadiin detik. Saya kali dengan 60 ya. 0,625 dikali 60 itu adalah 37,5. Atau saya bulatkan menjadi 40 ya, karena di jawaban nggak ada jawabannya ya. Yang mendekati aja, jawabannya adalah poin E. Ketahui matriks A, B, dan C. Nilai X dan Y sehingga A kalikan B sama dengan C. Ditanya X ditambah Y ya. Apabila A kalikan B sama dengan C. Oke, saya buat di sini. A kalikan B sama dengan C. A-nya itu adalah X min 1, 1Y. Sedangkan B-nya itu 3120 sama dengan C. C-nya itu 714 min 2. Oke ya, kita kalikan. Baris kali kolom. Ya, baris ke-1 dikalikan kolom ke-1, yaitu ini. Nah, ya, oke. X dikalikan 3 itu adalah 3X. Ditambah 1 kalikan 1 ya. 3X plus 1. Selanjutnya baris ke-1 dikalikan dengan kolom kedua. Ya, X dikalikan 2 itu adalah 2X. 1 dikalikan 0 maka tetap 0. 2X plus 0. 2X plus 0. Selanjutnya baris kedua dikali dengan kolom ke-1. Maka nanti min 1 kalikan 3 itu adalah min 3 ditambah Y. Baris kedua dikali dengan kolom kedua. Min 1 kalikan 2 itu adalah min 2 ditambah Y kalikan 0 yaitu 0 ya. Hasilnya adalah 714 min 2. Kita akan menggunakan baris ke-1, kolom ke-1. Maka nanti diperoleh persamaan 3X plus 1 sama dengan 7. Kita bisa menggunakan baris kedua, kolom kedua. Kolom ke-1 ya, Dek. Maaf. Maka nanti sini min 3 plus Y sama dengan 1. Nanti di sini 3X sama dengan 7 kurangi 1 adalah 6. X sama dengan 2. Di sini Y sama dengan 1 ditambah 3. Maka Y-nya 4. X-nya 2, Y-nya 4. Maka nanti X ditambah Y sama dengan 2 ditambah 4. Jawabannya 6. C. Nomor 12. Limit X mendekati tak hingga. Nah, ini berarti tipe limit X mendekati tak hingga dalam bentuk seperti apa? AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurangi PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Ya, maka nanti jawabannya jika A sama dengan P, rumusnya adalah B min Q per 2 akar A. Ya, kita lihat ya, ini kok belum diakar, Mbak? Maka caranya X min 2 saya kuadratkan dulu, lalu kita baru akar. Dikurangi akar, X kuadrat min 3X plus 1. Maka nanti limit X mendekati tak hingga, nanti akar X kuadrat min 4X plus 4 dikurangi akar X kuadrat min 3X plus 1. Nah, begitu ya. Nah, di sini kita peroleh nilai A, B, C, P, Q, R. Di mana A sama dengan P ya, sama-sama 1. Maka nanti rumusnya adalah B min Q per 2 akar A. B-nya adalah min 4 dikurangi, Q-nya itu adalah min 3 per 2 akar A-nya 1. Min 4 tambah 3 itu adalah min 1 dibagi 2. Jawabannya min setengah. Nomor 13 ditanya determinan matriks A. Oke, ini adalah matriks berordo 3 kali 3 ya. 1, 1, 1, 2, 3, 4. Di sini 3, 4, 3. Saya akan ulang kembali untuk kolom ke-1 dan kolom kedua. 1, 1, 1, 2, 3, 4.
Kita kalikan ya diagonal pertama kayak gini. 1 dikalikan 3 itu 3, 3 kalikan 3 itu adalah 9, 2 dikalikan 4 itu adalah 8, 8 kalikan 1 itu 8, 3 dikalikan 1 itu 3, 3 kalikan 4 itu adalah 12. Dikurangi. Ini ya, D, yang ini. Nah, 3 dikalikan 3 itu 9, 9 kalikan 1 adalah 9, 1 dikalikan 4 itu 4, 4 kalikan 4 itu 16, 2 dikalikan 1 adalah 2, 2 kalikan 3 adalah 6. Oke, 9 tambah 8 itu adalah 17, 17 ditambah 12, itu 29 ya. Dikurangi 9 ditambah 6 ya, itu 15, 15 tambah 16 itu 31. Oke, negatif ya, negatif berapa? Negatif 2. Jawabannya A, nomor 14. Turunan pertama dari fx adalah ini. Ditanya diketahui f1 sama dengan 4, tentukan fungsi fx. Ya, jika diketahui turunan, kalau ditanya fx-nya, maka ini adalah tipe integral. Fx itu adalah integral dari f aksen x dx ya. Maka integralnya 6x kuadrat dikurangi 2x plus 1 dx. Ya, kita integralkan, masih ingat ya D, rumusnya adalah 6 per. Ini 2 ditambah 1 itu 3. X pangkat 2 ditambah 1 itu 3. Ya, jika saya punya ax pangkat n dx, maka nanti integralnya adalah a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Oke ya Dek ya. Min 2 per 2 x kuadrat ditambah x plus c. Ya, 6 bagi 3 adalah 2. 2x pangkat 3 min x kuadrat plus x plus c. Ini adalah fx-nya. Nah, diketahui f1 sama dengan 4. Kita masukkan x-nya 1, maka 2 dikurangi 1 ditambah 1 ditambah c, hasilnya itu adalah 4. 2 kurangi 1 adalah 1, 1 tambah 1 adalah 2. 2 plus c sama dengan 4, maka c-nya ketemu 2. Oke ya, tinggal c-nya saya masukkan ke sini. Maka nanti fungsi fx-nya 2x pangkat 3, ini salah, dikurangi x kuadrat ditambah x ditambah 2 ya, C-nya ketemu 2. Jawabannya C pasti bisa. Lanjut nomor 15. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian sehingga panjang potongan tali membentuk barisan aritmatika. Jika panjang potongan tali terpendek itu adalah A-nya itu adalah 20 dan tali yang paling panjang adalah 80 karena dipotong 5 bagian maka artinya N-nya 5. Tali terpanjang maka suku terakhirnya. Suku terakhirnya tuh 80. Ya, atau ini disebut U5. U5-nya 80. Pertanyaannya, panjang tali mula-mula ditanya SN. Karena dipotong 5 kali, maka nanti sini S5 yang ditanya. Ya, paham? Apa rumusnya SN? SN itu rumusnya adalah N per 2, 2A plus N-1 kalikan B. Atau boleh pakai rumus Sn sama dengan N per 2 A plus UN. Kita pakai rumus yang mana Mbak? Kita pakai rumus yang kedua. Kenapa? Karena diketahui suku awal dan suku akhirnya. Ya, ditanya adalah S5, maka nanti 5 per 2, suku awalnya 20, suku akhirnya 80. Maka nanti 5 per 2 dikalikan 100. 100 bagi 2 adalah 50, jawabannya 250 cm. Ya, kita jadikan meter ya, maka 2,5.